Setelah kita belajar membaca tulisan baris demi baris, sekarang kita akan belajar bukan tulisan tapi angka baris per baris dan input-outputnya ke suatu directory file tertentu. Kayak misalnya mau simpan filenya di folder tertentu. Jadi nggak mesti di file yang sama seperti file CPP kita, di folder yang sama dengan folder CPP file kita. Itu untuk direktorinya itu kita pakai windows.h class. Semuanya sama. Ini tulisannya kita pindahkan ke atas aja biar storage mereka semua di satu tempat. Kita pakai integer atau kita mau pakai float juga boleh, atau double juga boleh, tergantung seberapa ini kita mau, akurat kita mau floatnya. Tapi untuk contoh ini yang sederhana aja. Kita pakai untuk set direktorinya, set current set current, yes, ini set current directory A. Setelah itu kita misalnya input file kita ada di sini, kita copy, kita paste, dan aturan penulisannya ini harus double slash. Semuanya ini sama. Dan kita pengen dia tetap bertanya while input kita ini bukan, maksudnya while masuknya itu masih salah. Kita pengen si out input salah, masukkan ulang input file. Untuk ini, untuk keluar itu terserah. Biasanya kita mau tulis apa juga dengan sendirinya C++ bakalan buatin ini. Bakalan buatin file keluarnya buat kita kalau misalnya kita belum buat filenya. Jadi apapun yang kita masukkan nanti di sini dia dengan sendirinya akan buat. Jadi kalau if sudah masuk, dia akan break ininya, break loopnya. Terus kita ini masuk, dia input tulisannya, dia baca tulisannya, misalnya tulisan plus sama dengan 20. Setiap nilai yang kita masukkan di tulisan, kita pengen tambahkan 20. Terus keluar tulisan end line. Kita coba run. Ctrl+Shift+B. F5. Masukkan file input sembarangan. Hasil misalnya sembarangan juga. Salah input. Masukkan sembarangan lagi. Masih salah input. Maksudnya dia nggak bisa baca file yang kita, ini di directory yang dia mau, yang kita specify. Oke. Kita cek di sini, dia udah buat. Karena kita nggak specify tipe filenya apa, kita bisa buka dengan Firefox, Chrome, Explorer, Notepad.
Oke, dia kita pengen tiap baris ditambah 20. Ini 10, 20, 30, setiap ini angka ditambah ini. Hasilnya, oke. Kita ke contoh berikutnya. Ini tugasnya rotate 13. Jadi ada satu kode yang mereka pakai misalnya untuk menulis kodenya di misalnya dari huruf A sampai huruf ke-13 itu equal to huruf pertama equal to huruf ke-14. Jadi seperti ini. Jadi N itu sama dengan A, D sama dengan Q. Jadi ini tulisan yang mau kita terjemahkan, nanti kita copy paste aja di input file kita. Penjelasan lebih lanjut, silahkan baca di link di bawah video ini. Ini untuk menjawab PR-nya, tulisannya kita pakai karakter. Kita baca. Dan untuk mentransfer setiap hurufnya, untuk menerjemahkannya lebih gampang, semua huruf kita transfer ke angka. Untuk itu kita butuh ACII code untuk mengubah huruf ke angka. Jadi ini ada, untuk PR ini karakter lain selain huruf tidak ditranslate. So kita pakai huruf besar, huruf kecil. Jadi kita pakai desimal. Jadi kalau A itu sama dengan 65. 65 ditambah 13 berarti 78. Jadi kalau dia bacanya A ditambah 13, dia jadi O. Jadi syaratnya, ini kita pakai no skip. No skip white space. Kita pakai syarat if tulisan lebih besar sama dengan 65 dan tulisan lebih kecil sama dengan ditambah 13 jadinya 78 ya. 78 atau kita pakai yang huruf kecil. Tulisan lebih besar sama dengan 141 dan tulisan lebih kecil sama dengan 150 ditambah 13 berarti 154. Benar nggak sih ini? Makanya saya bingung. Tetap pakai desimal. Di desimalnya 97 ditambah 13 110 ya? Oke, N-nya di 110. If ini, maka dia akan membuat tulisan plus 13. Maksudnya dia akan membuat, kalau dia bacanya 65, dia pengennya ditambah 13, A sama dengan O. Mathku parah banget, gak sih? Harusnya yang ke-13 bukan, berarti ditambah 12. Jadi nanti A ditambah 13 jadinya sama dengan N. Nah,
dan else berarti mulai dari tulisan besar sama dengan 78 dan tulisan lebih kecil sama dengan setnya 90 ya. Sama dengan 90 atau tulisan lebih besar sama dengan mulai dari 110 sampai 122. Ouch. Dan tulisan lebih kecil sama dengan 122. Tulis sub. What is tulis sub? Maka kok di sini sih ininya? Oh. Else if tetap pakai syarat. Makanya ini kok ini aku tulis di sini. Oke, syaratnya itu tulisan dikurangi 13. Jadi yang N kembali menjadi A. Setelah itu keluar tulisan. Ctrl Shift B. Oh. Kok di sini sih? Ini dia masih masuk dalam ini while. Kalau di luar ini dia nggak looping jadinya. Oke, kita coba Ctrl Shift B. Yes, build section. Kita make sure kita udah ini pertanyaannya udah ada di sini di input file kita. Nanti kita coba run. Masukkan file input.txt hasil.txt. Kita coba cek hasilnya di sini. Oke. Whenever I'm about to do something, I think, will an idiot do that? And if they would, I do not do that things. Ini dia ini. Kalau misalnya kita coba lagi Ctrl A, Ctrl C, kita ke sini Ctrl V. Nanti save. Dia bakalan ini. Misalnya F5. Dia vice versa. Bolak-balik maksudnya. Kita cek di hasil. Oke. Kita masukkan kembali, kita masukkan bahasa yang benar, dia menjadi kode. Jadi seperti itu. Oke. Bye-bye.